ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bi risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliyaillahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa awtadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi la magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabihi Asy-Nawawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri la jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa muallimina wa asatidina wa min abaina wa ummatina wa ajdadina wa azwajina wa auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ujubu. Wa ammal ujubu lan anapun utawi ujub. Ujub niku kagum. Wal kibru lan congkak. Wal fakhru lan bangga diri. Fahuwa mongko utawi fakhr iku addaul udalu. Iku adda'u penyakit al-udalu kang kronis. Penyakit yang parah. Wa huwa khalifah utawi ujub iku nadhrul abdi. Ningaline kawula ila nafsihi maring awak dhewene abet bi ainil izzi kelawan pandangan keagungan utawa kemuliaan. Wal isti'dhami lan nuntut keagungan. Wa ila ghairihi lan maring liyane abet iku ba'ainil ikhtiqari kelawan pandangan ngremehno utawa ngerendahno. Ujub adalah pandangan seorang hamba terhadap dirinya dengan pandangan kemuliaan dan pandangan keagungan atau kehebatan. Sedangkan kepada selainnya ia memandang dengan kerendahan atau kehinaan. Bi ainil ikhtiqari kelawan pandangan ngerendahno, wa dzulli lan ngino. Wa natijatuhu utawi natijae yaitu perkara yang ditimbulkan alal lisani ing atase lesan iku ayakula yen to ngucap sapa abet ana aku inilah saya ana wa ana
tiada lain kecuali aku. Semua itu adalah aku. Itu adalah ujub. Kama kaya dene barang kala wis ngucap sapa iblisu iblis. Alainu kang terkutuk. Ana utawi ingsun iku khairun luwih apik minhu tinimbang Adam. Khalaqta nyipta sapa panjenengan ni ing ingsun minarin saking geni. Wa khalaqta lan nyipta sapa panjenengan hu ing Adam mintinin saking lemah. Wa samratuhu lan buahe ujub iku fil majalisi ing dalem pira-pira majelis at-tarafu. Jaluk dimulyakno, wa taqaddumu lan jaluk disumanggakno. Wa ta'ala butasaddaru. Lan nuntut posisi fiha ing dalem majalis wa fil muhawarati lan ing dalem omongan iku al istinkafu njaluk diperhatekno min ayyuradda kalamu saking yen to ora nyangkal ucapane alaihi ing atase abad. Penyakit yang berikutnya adalah ujub. Dari penyakit-penyakit induk pada batin. Yang ketiga adalah ujub. Ujub adalah penyakit yang parah ketiga. Penyakit kronis. Ujub adalah penyakit membanggakan diri. Membanggakan diri dengan memandang dirinya lebih mulia dan memandang orang selainnya dengan pandangan hina atau merendahkan. Maka yang timbul dari sifat ini adalah ucapannya pada lisannya, inilah aku. Sebagaimana dikatakan bahwa iblis yang terlalu dulu mengatakan hal yang demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka orang-orang yang terhinggapi sifat ujub atau sifat kiber atau fakhr, dimanapun dia berada akan menuntut untuk dihormati, menuntut dirinya untuk dimuliakan oleh orang lain, menuntut kedudukan tertentu sehingga dia tampak atau paling dominan di kalangan orang banyak. Maka inilah yang dinamakan sifat ujub. Maka dikatakan apabila seseorang itu disebut takabur, maka itu adalah sifat-sifat tercela yang tampak yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Artinya sifat itu muncul dalam perilaku-perilaku lahiriah. Entah itu dengan suara yang bisa didengar atau dengan tindakan yang bisa dirasakan. Itu adalah sifat takabur. Sehingga disebutkanlah dengan at-takabburu. Tetapi sifat kiber, al-kibru adalah sifat bangga diri, yang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali Allah saja yang tahu. Itu adalah perbedaan antara sifat kiber. Sifat kiber adalah sifat-sifat madmumah yang itu hanya ada di dalam batin. Sedangkan yang tampak pada perilaku lahiriah adalah sifat takabur. Antara kiber dengan takabur adalah sama, sekalipun
dalam definisinya itu berbeda. Karena keduanya adalah sebab akibat, saling melengkapi satu sama lain. Yang satu dominan dalam batin, yang satu dominan dalam lahiriah. Itulah sifat al-kibr dengan at-takabbur. Maka sifat-sifat ini termasuk penyakit yang kronis. Karena ciptaan Allah pertama kali yang melakukan sifat ini, yang memiliki sifat ini, dan melakukan tindakan-tindakan takabur adalah iblis. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbaro. Aba, dia abai, mengabaikan, lalai, wastakbaro dan congkak atau sombong. Wakana minal kafirin, ay wakana fi ilmillahi minal kafirin. Artinya iblis itu dalam pengetahuan Allah kelak menjadi orang kafir. Bukan berarti memang ditakdirkan menjadi kafir, tapi dalam pengetahuan Allah iblis itu menjadi kafir. Karena dominan sifat-sifat tercelanya yang terus diikuti. Maka di sini seseorang itu memiliki satu hak untuk menentukan apakah dia mau menjadi orang baik atau jelek. Manusianya yang menentukan. Artinya makhluk itulah yang menentukan. Sedangkan takdir baik dan takdir buruknya Allah tetap berlaku. Siapa yang melakukan kejahatan maka konsekuensinya adalah terusir atau dihukum. Iblis melakukan satu kejahatan berupa pembangkangan, aba, membangkang. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis enggan, aba, membangkang. Sekalipun persepsi iblis bahwa dia tidak ingin menyekutukan Allah dengan sujud kepada selain Allah, tapi dia tidak paham bahwa yang memberi perintah itu adalah Allah sendiri. Karena andaikan iblis mau sujud kepada Adam, itu bukan dianggap sebagai suatu kesirikan, bukan dianggap sebagai suatu pembangkangan, bukan dianggap sebagai perbuatan yang menduakan Allah, karena Allah yang memerintahkan. Tapi justru ketika iblis enggan, karena pada dasarnya dia tidak memahami dari perintah itu sendiri, atau bahkan dia sendiri tidak tahu makna atau hikmah dibalik kenapa ia diperintah sujud kepada Adam, sehingga dia hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Dan itu tampak pada ucapan iblis ketika ia mengatakan ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Itu menandakan bahwa iblis melihat dari sisi lahiriahnya saja. Andaikan ia melihat dari sisi batinnya, sisi batiniahnya, maka tentu dia pasti akan melakukan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Satu, iblis tidak faham, tidak memahami bahwa dalam satu hadis, aku ciptakan Adam sesuai citraku. Dalam riwayat lain, diriwayatkan dalam kitab-kitab tasawuf, bahwa Allah dalam Syarah Maraqil Ubudiyah, bahwa Allah meletakkan Nur Muhammad pada diri Adam, sehingga penghormatan itu tidak bisa ditangkap oleh iblis, karena dia hanya melihat anasirnya Adam yang tercipta dari tanah, sedangkan anasirnya dia tercipta dari api. Maka ada beberapa hal yang masih menjadikan perdebatan. Tapi di antara beberapa pernyataan yang kami temui, bahwa pada mulanya iblis itu adalah dari kalangan malaikat. Maka kalau kita melihat dari susunan kalimat pada ayat wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka lafadz illah itu termasuk istisna muttasil, artinya iblis itu bagian dari malaikat.
Karena khitabnya meliputi semua malaikat. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Jadi iblis itu bukan nama, melainkan gelar atau sebutan. Sama dengan para malaikat, itu adalah sebutan. Sama dengan kita, sebutnya manusia, tapi kita memiliki nama masing-masing. Inilah yang kemudian disepakati oleh ulama bahwa lafadz illa pada fasajadu illa iblis termasuk istisna mutasil. Artinya iblis itu bagian dari malaikat. Artinya sebelumnya iblis itu anasirnya adalah nur. Ketika dia membangkang, maka anasirnya berubah menjadi api. Dalam riwayat tafsir Ar-Razi, tafsir musnadan an Rasulillah wa sahabati wa tabi'in, dalam tafsirnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi disebutkan bahwa dari kebanyakan jumhur ulama meriwayatkan bahwa nama iblis pada mulanya adalah Azazil. Jadi kalau kita lihat bahwa para malaikat yang nama belakangnya mendapatkan imbuhan il, itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah kalangan para petinggi malaikat. Sebagaimana Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Azazil, Rafail atau Rafael. Maka sama halnya dengan kaum Bani Israel. Israel adalah nama panggilan Yakub. Sehingga keturunan Yakub dinamakan Israel, keturunan Israel. Makanya disebutkan dalam Al-Quran wa min dzurriyyati Israila, dari keturunan Israel. Yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Maka mereka lah orang-orang yang cerdas memang. Maka dalam kasusnya iblis, dalam riwayatnya As-Suyuti ada tafsirnya, pada mulanya iblis adalah khutabaul malaikat. Dia adalah khotibnya para malaikat, atau dalam bahasa lain dai-nya para malaikat. Bahkan dalam 80.000 tahun lamanya. Tapi semuanya itu musnah ketika Allah menguji pengetahuan iblis dengan diperintahkannya untuk sujud kepada Adam. Ternyata iblis tidak mampu melihat hikmah di balik perintah itu. Iblis tidak memahami maksud di balik perintah itu. Dia hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Dia hanya melihat dari apa yang tampak dalam pandangan iblis, dari anasir-anasirnya Adam, unsur-unsur ciptaan Adam, yaitu unsur tanah. Sehingga dia membandingkan unsur penciptaan dirinya dengan penciptaan Adam. Kalau dia tercipta dari api, maka Adam tercipta dari tanah. Karena menganggap api bisa membakar tanah. Maka disinilah menunjukkan bahwa setinggi apapun pengetahuan iblis, ketika dia gagal dalam ujian, jadilah dia tersingkir, sehingga digelarilah dengan ablasa iblis, iblisan, dikenai pakaian kekufuran. Jadi ablasa dikenai pakaian kekufuran, maka dipanggillah dia dengan sebutan iblis. Karena pembangkangan itulah, maka anasir malaikatnya yang awalnya dari nur menjadi nar, yang awalnya dari cahaya berubah menjadi api. Karena pembangkangan itulah. Inilah sifat congkak pertama kali yang ditampakkan dari ciptaan Allah, yakni iblis. Sifat-sifat sombong, bahwa karena dia merasa berilmu, merasa menjadi petingginya malaikat, sehingga harus diperintahkan sujud kepada Adam yang baru saja diciptakan. Artinya dalam ungkapan iblis itu seolah-olah mengindikasikan suatu pengertian bahwa Adam adalah ciptaan kemarin sore, belum memiliki pengalaman apa-apa, belum memiliki pengetahuan apa-apa. Sedangkan aku 80.000 tahun menjadi petingginya malaikat, di antara para petinggi malaikat.
inilah cobaan orang-orang yang berilmu. Adalah satu, tidak mampu menahan diri untuk menunjukkan reputasinya. Makanya dalam Ihya Imam Al-Ghazali, bab ini masuk pada bab afatul lisan. Bahkan sindiran-sindiran Imam Al-Ghazali tidak hanya menyasar pada sifat-sifat itu saja. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya tentang riya, bahwa salah satu di antara bentuk riya, yakni sindiran Imam Al-Ghazali kepada para periwayat hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, para pemburu hadis, para perawi hadis itu lebih senang mencari sanad ali daripada sanad nazil. Karena sanad ali adalah sanad yang terdekat, jumlah perawinya sedikit, yang menghubungkan kepada Nabi, jumlahnya sedikit, informannya sedikit. Sedangkan sanad nazil, informannya lebih banyak. Dalam mata rantai sanad itu jumlahnya lebih banyak daripada sanad ali. Maka keinginan seorang perawi hadis yang ingin mendapatkan sanad ali, dan apabila itu tertulis dalam kitab hadisnya, maka kitabnya akan menjadi salah satu kitab yang unggul di kalangan kitab-kitab ahli hadis lainnya. Apabila dalam kitabnya itu tercantum sanad ali, atau banyak menuliskan tentang riwayat-riwayat yang perawinya jumlahnya sedikit. Semakin sedikit perawinya, maka semakin tinggi kualitas riwayatnya. Berbeda dengan sanad nazil. Maka inilah yang menjadikan banyaknya para ahli hadis yang lebih memfavoritkan untuk memburu sanad ali daripada sanad nazil. Dan ini pun tidak tidak lepas dari sorotan Imam Al-Ghazali, bahwa itu juga termasuk bagian dari riya. Karena apa? Kalau segala sesuatunya memang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seyogianya tidak harus melihat bahwa itu perawinya hanya selesai 2 orang atau selesai 3 orang enggan meriwayatkan. Karena melihat pada perawinya, bukan melihat konteks yang diriwayatkan, bahwa itu adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk bagian dari riya. Dan atau bahkan kalau memang kitab-kitab yang ditulis itu lebih mementingkan sanad ali, bisa jadi akan menimbulkan keujuban. Tapi kita taslim bahwa ulama-ulama dulu jauh dari sifat-sifat itu. Kita taslim. Hanya saja Imam Al-Ghazali memberikan gambaran, memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada kita bahwa kita tidak harus melihat pada jumlah orang yang meriwayatkan, tapi yang diriwayatkan. Kita melihatnya dari yang diriwayatkan. Maka kemudian muncullah ilmu jahr wa ta'dil fi naqdir rijal, yaitu ilmu yang meneliti tentang cacat dan adilnya seorang perawi hadis. Andai kan tidak ada sanad nazil atau hadis yang diriwayatkan melalui mata rantai yang banyak perawi hadisnya, jajaran perawi hadisnya, ya mungkin ilmu jarh wa ta'dil tidak akan ada, karena rawinya terlalu dekat, terlalu pendek, atau mungkin disebut sanad zahabiyah, sanad emas ya. Banyak perawi-perawi hadis yang jumlah perawinya cuma 3 orang, dari gurunya, kemudian sahabat, banyak ya. Tapi terlepas dari itu, kita taslim bahwa ulama-ulama dulu itu kemungkinan untuk riya itu sangat kecil. Kemungkinan untuk ujub itu pun juga sangat kecil ya. Karena kalau memang ada unsur demikian, tidak mungkin kitab-kitab beliau akan sampai pada kita. Dengan jumlah rentang waktu ribuan tahun tidak akan mungkin sampai kepada kita. Kalau memang penulisan atau apa yang mereka lakukan itu atas dasar ujub atau riya, itu hanya sebatas bagaimana Imam Ghazali mengajari kita untuk melihat sesuatu itu kepada yang esensi.
inilah pembahasan yang paling susah untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena butuh waktu yang lama untuk membenahi batin kita, untuk membenahi perilaku kita. Yang mana ujub ini bisa muncul sewaktu-waktu ketika kita sedang sendirian sekalipun. Sifat kiber bisa muncul sewaktu-waktu ketika kita sedang sendirian. Sifat fakhar bisa muncul sewaktu-waktu bahkan ketika kita sedang sendirian. Apalagi kalau bersama orang banyak. Maka benar sekali kalau misalkan dalam statementnya Imam Ghazali bahwa orang-orang yang ingin membenahi kolbunya, ingin membenahi akhwal batiniahnya, perilaku-perilaku batiniahnya, hendaknya meluangkan waktu untuk berkhalwat, hendaknya untuk lebih sering menyendiri. Apabila ditemui dalam dirinya seringkali muncul sifat-sifat yang tercela, apabila dalam satu hari dimuhasabah, dievaluasi ternyata banyak negatifnya, maka sangat perlu untuk melakukan khalwat atau uzlah, semata untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikis, menghilangkan, membersihkan sifat-sifat tercela dalam kolbunya. Wal mutakabbiru huwallazi anwa'da anfa'lan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.